Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inna Makhlukotika. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan kurikulum sebagai tugas ujian akhir semester mata pelajaran pengembangan kurikulum PAI. Langsung saja, secara umum, landasan kurikulum terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan sosiologis, dan yang keempat landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut dengan IPTEK. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan selalu berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan selalu berinteraksi antar manusia. Nah, di dalam interaksi tersebut, tentu saja ada tujuan dan sasaran yang akan dicapai, ada materi dan bahan yang diinteraksikan, ada proses yang ditempuh dalam menginteraksikannya, serta ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui hasil yang dicapai. Tentu saja, untuk merumuskan dan mengembangkan setiap aspek yang terkait dengan setiap dimensi kurikulum memerlukan jawaban atau pemikiran yang mendalam dan mendasar, atau dengan kata lain harus menggunakan pemikiran filosofis. Lebih lanjutnya, dikatakan bahwa kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa. Maka, tentu saja, kurikulum yang dikembangkan juga akan mencerminkan filsafat hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Sebagai contoh, Indonesia pada masa penjajahan Belanda, kurikulum yang dianut pada masa tersebut berorientasi pada kepentingan politik Belanda. Demikian pula pada saat negara kita dijajah oleh negara Jepang, maka orientasi kurikulum berpindah disesuaikan dengan kepentingan dan sistem nilai negara Jepang. Namun, saat kita telah merdeka, kurikulum pendidikan secara utuh menggunakan Pancasila sebagai dasar dan falsafah dalam pengembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izza Fauzia akan melanjutkan presentasi dari yang berjudul landasan pengembangan kurikulum. Yang sebelumnya yaitu yang pertama landasan fisiologis, filosofis, dan yang kedua akan saya terangkan yaitu landasan psikologis. Yang mana landasan psikologis bisa didefinisikan sebagai suatu landasan yang dijadikan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan, yang mana akan membahas berbagai informasi tentang jiwa atau psikis manusia yang selalu mengalami perkembangan mulai dari bayi hingga usia lanjut, sehingga dapat memudahkan pelaksanaan proses pendidikan. Pada hakikatnya, pandangan tentang seseorang dalam belajar dipengaruhi oleh aliran psikologi belajar. Dengan hal ini, perkembangannya psikologi belajar atau teori belajar ini memuat berbagai aliran, misalnya teori disiplin mental atau teori daya, behaviorisme, dan perkembangan mental. Sehingga pengaruh dari teori-teori tersebut bisa belajar terhadap proses seseorang, yaitu dengan dibahas secara khusus dalam prinsip-prinsip belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naili Suroya akan melanjutkan tentang landasan kurikulum. Landasan kurikulum yang ketiga adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia.
Pendidikan juga adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah, anak didik dihadapkan pada budaya manusia, dibina dan dikembangkan menurut nilai budayanya, serta dipupuk kemampuan dirinya menuju manusia yang berbudi dan berakal baik. Kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan. Oleh karena itu, dalam mengembangkan suatu kurikulum perlu memahami kebudayaan. Kebudayaan adalah pola kelakuan yang secara umum terdata dalam masyarakat, meliputi seluruh ide, cita-cita, ataupun kesenian. Pengembangan kurikulum yang berdasar dalam hal itu adalah sifatnya umum, artinya berlaku bagi keseluruhan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Ayu Farakita. Saya akan melanjutkan presentasi yang berjudul yaitu Landasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau bisa disebut IPTEK. Dan sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan ada 3, yaitu yang pertama logika, estetika, dan etika. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika atau pikiran dan akibat dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia. Maka kehidupan manusia pun semakin luas, semakin meningkat, sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Oleh karena itu, guru pembina dan pelaksanaan kurikulum dituntut lebih peka mengantisipasi perkembangan masyarakat, agar apa yang diberikan kepada siswa relevan dan berguna bagi kehidupan di masyarakat. Dan ada 7 fungsi sosial pendidikan yang patut diperhatikan oleh para pendidik, yaitu yang pertama adalah mengajar keterampilan, dan yang kedua adalah mentransmisikan budaya, dan yang ketiga adalah mendorong adaptasi lingkungan, dan yang keempat adalah membentuk kedisiplinan, dan yang kelima adalah mendorong pekerja berkelompok, dan yang keenam adalah meningkatkan perilaku etik, dan yang ketujuh yaitu memilih bakat dan memberi penghargaan prestasi. Dan sekian, terima kasih.